Kembali bersama kami di Visi Negarawan dan kita akan mulai diskusi, tapi sebelumnya kita lihat dulu, kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Nah, hasilnya mayoritas responden ini menilai pemimpin saat ini tidak benar-benar melayani rakyat. Ada 47% menjawab iya dan 53% menjawab tidak. Jadi mayoritas masyarakat nilai bahwa pemimpin saat ini benar-benar tidak melayani rakyat begitu ya. Nah, saya ingin ke Pak Fahri. Negara ini kan menganut sistem demokrasi konstitusional dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan. Nah, apakah sistem itu masih berjalan efektif sampai dengan saat ini, Pak Fahri? Jadi lebih baik dijawab dengan sebuah lagu dulu ya. Oh gitu, sebagai pembuka nih. Sebagai pembuka gitu. Ini bahasa Aceh. Tajak ugle maksinya, tajak koh kaye maksinya, panjang takole maksinya, pane koh dua gitu. Apa tuh Jadi artinya? kita mengajak ya sang istri untuk naik ke gunung atau ke bukit untuk mencari kayu. Dan kayu yang kita peroleh itu kalau dia panjang kita potong menjadi 3. Kalau dia relatif pendek, kita potong menjadi 2. Nah, itulah antara lain konsep keadilan, gitu, yang dipatrikan di dalam nyanyian Aceh, gitu. Nah, di dalam konteks ini, ya kita lihat ya, konstitusinya itu secara konseptual sudah benar. Konstitusinya itu secara resmi sudah oke, gitu. Nah, tetapi kemudian soal itu tadi panjang takoh le maksinya panekoh 2. Jadi yang panjang itu mestinya kita potong 3 supaya adil, atau yang 2 yang relatif pendek kita potong menjadi 2 gitu supaya sama-sama adil gitu. Itu yang belum berlangsung. Nah, jadi salah masih satu ada contohnya ketidakadilan begini, dan ketimpangan begitu ya Pak Fahri? Iya, salah satu contohnya begini. Memang sebaiknya ya Presiden Republik Indonesia itu kan andai kata dia hanya presiden ya mungkin masih oke, tetapi dia adalah sekaligus kepala negara. Nah, di TV sering kita lihat ya beliau itu menjadi aktor iklan untuk sebuah partai gitu. Nah, inilah konteks itu tadi. Panjang takoh le maksinya, panekoh 2. Tuntutan tentang keadilan itu menjadi agak susah. Kita lihat di dalam realitas politik gitu. Karena kepala negara itu telah memperlihatkan preferensi politiknya kepada salah satu partai politik yang kebetulan dipimpin oleh putranya sendiri gitu. Jadi kepala negara sekaligus kepala keluarga begitu? Yes, you are right. Nah, di dalam konteks inilah sebenarnya konstitusi itu betul-betul harus ditegakkan. Dan kita ingat ya Presiden Jokowi dulu ya di dalam perdebatan dia mengatakan saya hanya patuh kepada konstitusi gitu. Dan seluruh orang bertepuk tangan. Nah, menurut saya kali ini memang harus kita ingatkan ya sebagai salah satu anak bangsa di sini gitu. Nah, jadi kira-kira itu yang kita lihat. Apalagi nanti mungkin prosesnya akan menjadi sangat berbeda gitu dari yang diidealkan oleh implementasi konstitusi. Jadi ketimpangan itu sudah sangat nyata di hadapan publik, dipertontonkan, sudah tidak ada lagi malunya begitu ya? Nah, tadi soal etika ya. Soal etika gitu. Nah, disinilah menurut saya ya, seluruh elemen masyarakat itu memberikan peringatan, bersuara gitu. Nah, yang saya inginkan sekali sebenarnya adalah kampus gitu. Karena kampus itu adalah sumber dalam 2 tanda kutip ya, kebenaran. Kalau tidak, itu tidak akan ada nyanyi ya, gue demus igitur, yusumus domsumus gitu. Nah, inilah profesor kita yang bisa menjawab hal yang semacam itu gitu. Pak Haji boleh menambahkan Pak Haji? Apa itu kampus?
dengan warisan etika dan harusnya bisa datang dari kampus begitu ya, Pak Fahri? Ya. Ya, ini menarik ya, kampus memang masih dipandang sebagai satu tempat yang ideal untuk bicara soal ke depan seperti apa ya. Karena memang kita yakini kampus tadi sumber untuk pertama intelektualitas, kedua aspek moral tadi yang penting ya. Karena di dalam kampus ketika kita belajar yang diasah bukan cuma akademik tapi idealisme. Dan moralitas ya? Moralitas, karena idealisme kemudian urus saya adalah kepada moralitas. Nah kalau kita bicara kebajikan, tadi yang disampaikan, maka sebenarnya yang ditinggikan di kampus adalah bagaimana kita menumbuhkan, kita sebut sebagai social virtue, kebajikan sosial. Betul. Apa yang disebut sebagai Pak Bang Fahri tadi sebut sebagai etika, excellent values yang sedang mau kita, nilai-nilai yang yang baik, yang mulia. Yang mulia. Ya. Jadi kita harapannya memang kampus seperti itu. Nah, apakah kampus benar seperti itu? Nah, ini persoalannya ya. Beberapa di antara kita melihat kebebasan kampus itu juga tidak bisa lepas dari apakah kampus ini benar-benar bisa mandiri, misalnya secara finansial. Ya. Terlebih kampus negeri ya. Apalagi kampus negeri yang sekarang ini kalau di kampus saya itu sudah tidak lagi menerima anggaran dari negara karena sifat BHMN-nya. Jadi kita harus mencari fundraising, cari sendiri. Nah, ketika kita melakukan fundraising, apakah kita mendapatkan dana dari mahasiswa atau dari pihak swasta? Nah, ini yang seringkali menjadi pertanyaan. Oke. Tapi begini Pak Aji, bisakah kita menggali nilai kebajikan dalam adat Nusantara untuk diskursus kepemimpinan ideal? Ini menarik ya, karena kalau pertanyaannya mengenai adat Nusantara, kita harus sepakat dulu. Bukan sepakat, kita harus pahami dulu bahwa adat Nusantara itu range-nya luar biasa banyaknya ya. Jadi kita kalau melihat masyarakat atau komunitas adat di Nusantara itu ada yang dalam konteks sosial politik, sosial kultural, ada mereka yang simple kehidupannya, ekonominya simple, politiknya simple, stratanya simple. Jadi relatif egaliter. Ada yang sudah mulai sangat kompleks ya, misalnya dari yang egaliter, ekonominya berladang, berburu, bertani, lalu kemudian industri, itu mereka punya gagasan mengenai kebajikan yang berbeda-beda ya. Misalnya ya, pada konteks masyarakat yang berburu meramu, mereka biasanya lebih egaliter. Berburu lebih egaliter. Social virtue yang dikembangkan adalah misalnya kesetiakawanan, friendliness ya, karena seperti itu. Tapi pada konteks masyarakat yang sudah stratifikasinya tinggi, tadi disampaikan monarki atau kerajaan, feodal, maka yang disebut sebagai orang yang baik, yang ngerti nilai-nilai keluhuran adalah kalau orang yang punya hormat yang luar biasa. Beda sekali ya. Jadi yang namanya social virtue di dalam adat Nusantara, karena adat Nusantara sendiri beda-beda. Jadi ada pemahaman nilai yang berbeda begitu ya? Berbeda-beda dan itu range-nya luas sekali. Jadi hati-hati ketika bicara adat Nusantara, kita tidak bicara sesuatu yang tunggal. Yang berbeda-beda. Nah kemudian saya ingin ke Pak Fahri. Pak Fahri, Anda pernah menulis ya bahwa tradisi budaya Jawa itu menjadi paham yang dominan dalam sistem politik Indonesia modern. Apakah artinya keinginan mempertahankan status quo itu memang selalu terjadi, Pak Fahri? Ya, selalu terjadi. Bahkan di dalam buku itu, dan yang judulnya itu adalah Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern. Itu terbit pada 1986. Vera belum ada ya waktu itu ya. Belum, kebetulan. Ya. Itu luar biasa. Itu abad lalu ya, diterbitkan oleh Gramedia. Nah, sesuatu yang bersifat intrinsik ya dari penguasa-penguasa Jawa itu adalah ya mengkonsentrasikan kekuasaan gitu. Jadi kekuasaan itu harus dikonsentrasikan dan harus selalu berada di dalam kontrolnya. Nah, sebagai akibatnya adalah tidak boleh ada muncul ya calon-calon penguasa di luar itu gitu. Jadi setiap ada kemunculan calon-calon penguasa yang lain itu dianggap tantangan gitu. Tantangan dan kemudian harus ya ditekan. Sebelum tumbuh ya itu bagaimana caranya diancam, ditekan gitu. supaya tidak jadi gitu ya. Nah, lalu kemudian di dalam interpretasi Benedict Anderson ya, di dalam tulisannya yang terkenal itu, The Idea of Power in Japanese Culture, dia mengatakan ya bahwa kenapa Soekarno itu selalu menyatakan ya, mendambakan tentang persatuan gitu.
dan kemudian tidak suka kepada sistem demokrasi parlementer. Itu adalah karena sistem demokrasi parlementer itu membuat kekuasaan diverse, katanya. Jadi banyak kekuasaan dan terpisah-pisah gitu. Sementara di dalam sistem gagasan dia, kekuasaan yang terpisah itu berarti kelemahan kekuasaan pusat gitu. Jadi atau harus terpusat saja, sentris ya. Jadi harus begitu kan sentris. Nah, yang kedua adalah bersifat dinastik gitu. Dinastik di dalam pengertian bahwa kekuasaan itu tidak boleh jauh-jauh dari kontrol dia walaupun masanya telah berakhir gitu. Nah, sehingga kemudian dia akan memberikan kepercayaan kekuasaan kepada orang yang dipercayai gitu. Kepada tokoh atau golongan yang dipercayai. Nah, itu selalu bersifat instinktif karena juga saya tulis di Kompas dulu, itu penguasa Jawa di masa lalu itu ibarat orang naik gunung dan tidak tahu ada tangga untuk turun gitu. Nah, kecuali itu kemudian dengan konflik atau krisis. Saya tambahkan waktu itu, ini saya tulis konflik tahun atau krisis 1985 dijatuhkan, ya. atau bagaimana? 1985. Saya nulis pada waktu 1985 ya. Jangan lupa itu. Dan berdarah-darah. Gitu saya katakan. Tentu. Nah, pada reformasi kita lihat gitu. Ya, kekuasaan itu rontok dan kemudian konflik begitu besar dan juga berdarah-darah ya. Ada pokoknya macam-macam lah ininya itu. Nah, jadi insting itu yang kemudian harus ya dikelola secara konstitusional gitu. Kenapa? Karena elit ya, sebagian besar elit itu selalu punya selera yang kuat untuk tetap berada di atas gitu. Dan karena itu selalu siap untuk memanipulasi konstitusi. Itulah yang ditangisi oleh Herbert Feith dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Jadi merosotnya demokrasi konstitusional di Indonesia itu terjadi, untuk analisa dia itu terjadi pada 1959. Ketika Presiden Soekarno, ini menarik sekali, membuat dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kelak pada 2033 ya, putrinya yang bernama Megawati Soekarno Putri itu mengingatkan kepada presiden yang sekarang. Dia mengatakan, Presiden Jokowi, dia katakan begitu, ayah saya telah melakukan kesalahan dalam sebuah pidato resmi. Ya, tentang bukan dekret yang dikatakan, tetapi pengangkatan presiden seumur hidup gitu. Jadi dengan lembut sebenarnya Mbak Mega, ya saya sering menyebut dia Mbak Mega, itu mengingatkan gitu ya, bahwa risiko bangsa itu sangat besar kalau kita tidak berpegang teguh kepada konstitusi gitu. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita petik gitu. Kalau misalnya kita lihat di dalam perspektif Jawa, kenapa Jawa itu menjadi penting? Pertama, karena penduduknya sangat besar gitu ya. Yang kedua, karena masa ya kejayaannya itu cukup lama dan cukup panjang, sehingga terjadi proses institusionalisasi sampai kepada wayang, ke dalang, kemudian muncul karya-karya ya seperti serat Gatot misalnya, muncul Hidayat Wirid Hidayat Jati, lalu kemudian muncul Dewa Ruci dan seterusnya, yang kemudian memberikan perlambang-perlambang tertentu gitu. Nah, inilah yang kemudian harus kita lihat, Vera. Dengan kondisi saat ini, Pak Fahri, kalau pemahaman penguasa Jawa di kala itu benar-benar terulangkah di kondisi yang saat ini, Pak? Iya, jadi begini. Kalau saya ya, tapi saya suka dikritik sekarang ini, karena saya katakan sekarang ini adalah masa pasca Jawa, gitu ya. Di dalam pengertian pasca Jawa itu adalah bahwa pandangan penguasa, pandangan ya
elit penguasa itu tidak lagi hanya terbatas kepada Jawa, dan yang kedua tidak lagi hanya terbatas kepada apa yang disebut dengan land, tanah gitu, lalu kemudian menjauhkan laut gitu. Nah sekarang ini pandangannya itu sudah mulai melebar ke seluruh Indonesia gitu. Nah dalam beberapa hal inilah yang menandai apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan pembangunan berbagai infrastruktur yang lainnya gitu. Tetapi kalau kita lihat ya dari segi sejarah Eropa itu ketika terjadi transisi antara feodalisme dengan masyarakat industrial, itu tidak berarti bahwa seluruh hal yang bersifat feodal itu hilang semata-mata gitu. Masih terjadi gabungan yang semakin kita tidak lihat gitu. Nah, profesor kita dia udah nggak sabar untuk bicara gitu. Iya, tapi nanti ditahan dulu usai jeda. Prof Haji tetap bersama kami di Visi Negarawan. Nanti kita akan bahas soal polling jejak pendapat serupa menghasilkan mayoritas responden menilai etika politik penguasa tidak layak diteladani. Kami akan hadirkan perbincangan di usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.